Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat sains. Kali ini kita akan membahas tentang suhu dan perubahannya dan bagaimana cara mengkonversi suhu dengan mudah. Untuk lebih jelasnya silakan simak pembahasan ini sampai tuntas. Suhu sebuah benda adalah tingkat derajat panas suatu benda, ya. Jadi benda yang panas itu memiliki derajat panas yang lebih tinggi daripada benda yang dingin. Alat untuk mengukur suhu itu disebut termometer. Ini pasti sudah sering adik-adik dengar. Ini contohnya, ya. Adapun jenis-jenis termometer yaitu termometer zat cair, termometer bimetal, dan termometer kristal cair. Apa perbedaan dari ketiga termometer ini? Mari kita simak. Yang pertama, termometer zat cair, ya. Jadi cairan terletak pada tabung kapiler dari kaca yang memiliki bagian penyimpan reservoir. Ini bagian ini, ya, yang dimaksud. Ada cairan di dalam ini. Kemudian zat cair yang digunakan ini biasanya raksa atau alkohol jenis tertentu. Ya. Mari kita bahas dulu raksa. Raksa memiliki beberapa keistimewaan, yaitu pertama, warnanya mengkilat, cepat bereaksi terhadap perubahan suhu, membeku pada suhu rendah, yaitu minus 38 derajat Celcius, dan mendidih pada suhu yang tinggi, yaitu lebih dari 350 derajat Celcius. Akan tetapi, raksa sangat beracun, sehingga berbahaya saat termometer pecah. Kemudian alkohol itu untuk pengisi termometer biasa diberi pewarna biru atau merah supaya mudah diamati saat mengukur. Alkohol tidak seberbahaya raksa dan mudah menguap, sehingga lebih aman digunakan sebagai pengisi termometer. Termometer zat cair berdasarkan fungsinya dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu termometer laboratorium. Bentuknya panjang dengan skala minus 10 derajat sampai 110 derajat seperti ini. Jadi nanti kalau adik-adik praktek di laboratorium akan mendapatkan termometer seperti ini. Kemudian yang kedua, termometer klinis atau termometer tubuh. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu tubuh manusia. Bentuknya seperti ini, ya. Skala yang ditulis antara 35 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius. Ini adalah rata rentang dari suhu normal manusia. Kedua adalah termometer bimetal. Bimetal terdiri dari dua kata, yaitu bi yang berarti dua dan metal yang berarti logam. Jadi bimetal merupakan dua keping logam yang disatukan dan keduanya memiliki muai panjang yang berbeda, ya. Muai panjang yang berbeda. Yang satu ada yang cepat memuai, ada yang tidak. Jadi untuk muai panjang kita akan simak dalam video berikutnya. Ini adalah contoh dari termometer bimetal. Termometer bimetal ini biasa digunakan di kendaraan seperti pesawat dan mobil. Yang ketiga, termometer kristal cair. Kristal ini dikemas pada plastik tipis untuk mengukur suhu tubuh, atau bisa juga digunakan untuk mengukur suhu akuarium. Biasanya seperti ini bentuknya, ditempel di jidat. Ini yang lebih cantik lagi modelnya. Oke, sekarang kita akan membahas skala termometer. Jadi termometer itu berdasarkan skalanya dibagi menjadi 4, yaitu termometer Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Keempat termometer ini berdasarkan skalanya ini berbeda, ya. Celcius 100 skala dari 0 sampai 100. 0 itu titik tetap bawah, maksudnya di mana suhu air itu mulai membeku, dan 100 derajat Celcius yaitu titik tetap atas di mana air itu mulai mendidih.
Jadi dari titik beku sampai titik didih itu rentang skalanya 100 skala. Ya, kalau termometer Fahrenheit itu rentang titik bekunya 32, titik didihnya 212. Jadi skala dari 212 ke 32 yaitu 180 skala. Kalau Reaumur itu dari titik bekunya 0 derajat Celcius dan titik didihnya 80 derajat Reaumur. 80 derajat Reaumur. Berarti rentang skalanya dari titik didih sampai titik beku yaitu 80 skala. Untuk Kelvin titik bekunya 273 Kelvin dan titik atasnya 373 Kelvin, sehingga skalanya juga 100 sama seperti Celcius. Akan tetapi yang membedakan adalah titik beku dan titik didih. Titik beku disebut titik tetap bawah, titik didih disebut juga titik tetap atas. Mari kita lihat perbandingan skala termometer. Ya. Jadi tadi kita lihat ada Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Angka 032 dan 0273 ini adalah titik bekunya ya. Jadi di sini adalah titik beku dari setiap termometer. Celcius titik bekunya 0, Fahrenheit titik bekunya 32, Reaumur titik bekunya 0, dan Kelvin titik bekunya 273. Sehingga tadi skalanya di slide sebelumnya kita lihat ada 100, 180, 80, dan 100. Ini adalah perbandingan skalanya. Jika skala ini kita sederhanakan, ya, masing-masing kita bagi dengan 20. Ya. Semua ini kita bagi 20 misalnya. Kita bagi 20 ya. Kita bagi 20. Jadi kita akan dapatkan 100 bagi 20, 5, 180 bagi 29, 80 bagi 24, 100 bagi 25. Jadi untuk perbandingan skala termometer Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin yaitu 5 banding 9 banding 4 banding 5. Jadi untuk mengkonversi nilai dari termometer itu cukup kita mengingat perbandingan skalanya ini ya. Nanti saya jelaskan bagaimana cara mudah mengkonversi suhu pada video ini. Ya, misalnya ya, jadi kuncinya kalau kita mau tanpa hafal rumus, tapi kita harus ingat nilai perbandingannya. 5 banding 9 banding 4 banding 5. 5 untuk Celcius, 9 untuk Fahrenheit, 4 untuk Reaumur, 5 untuk Kelvin juga. Ya, misalnya kita mau konversi Celcius ke Reaumur. Yang perlu kita ingat adalah titik bekunya ya. Titik beku dari kedua termometer yang akan kita konversi. Masing-masing titik bekunya 0. Kemudian yang kedua kita ingat adalah nilai perbandingannya, skala perbandingannya itu 5 dan 4. Nah, misalnya yang kita mau konversi suhu Celcius, caranya kita tulis seperti ini, T derajat Celcius per yang kita mau ubah ke Reaumur ya. Jadi sama dengan, jadi Celcius skalanya, perbandingan skalanya berapa kita tulis, tinggal kita tulis Celcius 5 per Reaumur 4 ya, cukup seperti ini. Kalau kita kesulitan dalam menghafal rumus, yang penting ini saja diingat. Kemudian jika Celcius yang mau dicari ya, jika derajat Celcius dicari berarti T derajat R ini kita akan pindahkan di ruas kanan ya. Jadi sehingga T derajat Celcius sama dengan ini, kalau kita mau cari Celcius, T derajat R ini kita pindahkan ke atas ini. Kita pindahkan ke atas, dia naik di atas ini. Jadi yang terjadi adalah
ini tetap kita tulis T derajat Celcius 5/4, kemudian T derajat R. Ini tadi pindah dari bawah. Jadi kita dapatlah rumus untuk mengkonversi Celcius ke Reaumur, yaitu T derajat C sama dengan 5/4 dikali T derajat R. Ini rumus ini berarti maksudnya Celcius yang akan dicari dan ini Reaumur yang diketahui. Jadi diketahui misalnya 20 derajat Reaumur berapakah dalam Celcius, berarti rumus ini yang kita pakai. Terus bagaimana sebaliknya? Jika kita mau konversi dari Reaumur ke Celcius, tidak perlu langkah ini lagi. Kita tidak perlu langkah ini lagi. Kita tinggal langsung mengubah saja ini. Mengubah rumus yang kita sudah buat tadi ini. Ya. Ini kita ubah jadi R, ya. Ini tinggal diubah jadi R, ini diubah jadi C, ya. Ya, ini saya ubah dari R, tadinya C berubah jadi R, R berubah jadi C. Kemudian apa lagi? Nilai perbandingannya tinggal dibalik, dari tadinya di bawah naik ke atas, yang di atas turun ke bawah. Jadi tadinya 5/4 dibalik jadi 4/5. Kemudian di sini jadi T derajat C. Jadi jadilah rumus kedua untuk mengkonversi, ini dipakai untuk mengkonversi dari Celcius ke Reaumur, ya. Ini Celcius ke Reaumur, ini Reaumur ke Celcius, ya. Ini Reaumur ke Celcius. Ini jika Reaumur yang dicari dan ini Celcius yang diketahui, berarti ini kalau ini Reaumur dikonversi ke Celcius, ya. Ini Celcius dikonversi ke Reaumur. Oke. Supaya lebih jelasnya kita coba kerjakan contoh soal berikut ini. Tadi kita dapat rumus ini untuk mengkonversi Reaumur ke Celcius, ya. Ini Celcius ke Reaumur. Jadi jangan terbalik, ya, dari kanan ke kiri, Misalnya ada sebuah soal, suhu tubuh Afika saat diukur dengan termometer, salah tulis, termometer Reaumur yaitu 36 derajat Reaumur. Berapakah suhu Afika saat diukur dengan termometer Celcius? Nah, jadi sebelum kita memilih apakah rumus yang mana yang dipakai, kita tentukan dulu apa yang diketahui. Yang diketahui adalah 36 derajat Reaumur, ya. Yang diketahui adalah 36 derajat Reaumur. Kemudian yang ditanya berapakah suhu Afika dalam termometer Celcius, berarti yang disuruh cari adalah T derajat Celcius. Mau dikonversi dari Reaumur ke Celcius. Maka mana kita pilih cara memilihnya? Lihat yang ditanya ini, ya, cari rumus yang mana sama dengan yang ditanya, ruas kirinya, ya. Cari rumus yang ruas kirinya sama dengan yang ditanya, ya. Ini kan ini ruas kiri, ini ruas kanan, ini ruas kiri, ini ruas kanan. Jadi yang ruas kirinya, kalau ini yang ruas kirinya adalah R, di sini C, di sini ruas kirinya C, di sini C, berarti yang kita pakai adalah rumus yang ini. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi kita tinggal tulis T derajat Celcius sama dengan 5/4 T derajat R. Kita tulis kembali, ya, rumusnya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan nilainya. T derajat Celcius sama dengan 5/4 dikali, ya, ini kali, ya, dikali 36. Dari mana 36? 35 diambil dari ini, 36 derajat Reaumur. Jadi sama dengan 45 derajat Celcius. Ini Celcius, ya.
Jadi 45 derajat Celcius. Dari mana? Cara mudahnya bisa gini. 36 bagi 4 ya. 36 bagi 4 ini kalau kita bagi 36 bagi 4 kan 9 ya. Jadi 9 kali 5 45 derajat Celcius. Jadi suhu Afrika jika jadi 36 derajat Reaumur itu sama dengan 45 derajat Celcius. Oke. Lanjut. Nah, misalkan lagi kita mau konversi, tadi kan sudah Celcius ke Reaumur. Sekarang kita mau konversi misalnya dari Celcius ke Fahrenheit atau Fahrenheit ke Celcius. Nah, dari antara Celcius dan Fahrenheit lah ya, kita mau buat rumus konversi Celcius ke Fahrenheit atau Fahrenheit ke Celcius. Caranya kita tulis dulu T derajat Celcius per T derajat Fahrenheit. Karena Fahrenheit memiliki titik beku 32, jadi kita tambahkan minus 32 ya. Kenapa di sini kita tidak pakai minus 0? Karena kalau apapun dikurangi dengan 0 hasilnya sama, jadi dia tidak perlu kurang 0. Tapi kalau untuk Fahrenheit dan Kelvin harus ditambah dengan minus 32 sama dengan ya, jadi perbandingan skala untuk Celcius dan Fahrenheit 5, Fahrenheit 9. Jadi kita tuliskan di sini 5/9. Selanjutnya, jadi misalnya kita mau pindahkan lagi yang di bawah ya. Kita mau tentukan satu rumus lagi. Jadi yang di bawah ini kita pindahkan ke ruas kanan ya. Yang di bawah kita pindahkan ke ruas kanan gini, ke sini ya. Jadi nanti kita dapatkan rumus ini, tetap kita tulis 5/9. Ini tadi T derajat F kurang 32 pindah ya. Dia pindah. Maka kita dapatlah satu rumus lagi, T derajat C sama dengan 5/9 dikali dalam kurung T derajat F kurang 32. Rumus ini dipakai untuk mengkonversi dari Fahrenheit ke Celcius. Ya, ini dari Fahrenheit ke Celcius. Nah, selanjutnya jika sebaliknya dari Celcius ke Fahrenheit, tinggal kita ubah sama dengan langkah yang tadi. Jadi ini diubah jadi F, ini diubah jadi C. Nah, caranya tinggal kita ubah tadi di sini dari C diganti jadi F. Ya, sama dengan ini dibalik 5/9 dibalik jadi 9/5. Kemudian ini di sini berubah menjadi C ya. Tapi dalam kurungnya hilang ya. Kalau diubah dalam kurungnya hilang. Kemudian minus 32 jika diubah berubah menjadi lawan yang jadi minus berubah jadi plus, kalau plus berubah jadi minus gitu ya. Jadi diubah menjadi plus 32. Jadilah rumus yang kedua. Apa perbedaan dari dua rumus ini ya? Ini tadi kalau Celsius yang dicari, ini Fahrenheit yang diketahui. Ini Fahrenheit yang dicari dan Celsius yang diketahui. Apa perbedaan dari kedua rumus ini? Jadi perbedaan dari kedua rumus ini, jika kita menggunakan rumus ini, berarti yang lebih dulu dikerja adalah yang di dalam kurung. Ya, yang lebih dulu dikerja adalah yang di dalam kurung. Selanjutnya,
Jadi dikurang dulu baru dikali atau dibagi. Kalau ini yang lebih dulu dikerja adalah ini dulu dikali dulu. Misalnya 5 bagi C kali 9 atau 9 kali C bagi 5, baru nanti terakhir ditambah 32. Kalau ini dikurang dulu, misalnya F kurang 32 hasilnya berapa, baru dikali 5 baru dibagi 9. Oke. Kalau yang di dalam kurung yang lebih dulu diselesaikan adalah yang di dalam kurung. Kalau ini yang dikerjakan dulu adalah yang perkalian. Ini 9 kali C bagi 5. Habis itu terakhir ditambah 32. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba contoh soal kedua. Tadi kita punya rumus ini ya. Soal siang hari, pada saat siang hari Akifa menyalakan AC sehingga suhu kamar Akifa saat itu adalah 20 derajat Celcius. Berapakah suhu kamar Akifa dalam Fahrenheit? Ya. Jadi ada suhu 20 derajat Celcius ya, berarti ini Celcius mau dikonversi ke Fahrenheit. Ya, rumus yang mana kita pakai? Apakah rumus ini atau rumus ini? Ya. Jadi yang kita pakai adalah yang F-nya yang dicari ini yang berada di sebelah kiri. Ya. Kita lihat dulu apa yang diketahui, ada 20 derajat Celcius, yang ditanya F. Ya, yang mana yang berada di ruas kiri, berarti ini yang dicari ya. F. Kalau ini di sini C, berarti ini dipakai. Jadi kita tulis, berarti yang dipakai adalah rumus yang kedua ini ya. Yang sama ruas kirinya yang dicari. Jadi T derajat F sama dengan, kita tuliskan rumusnya 9/5 T derajat C tambah 32. Jadi 9/5 ya, C-nya nilainya adalah 20. Jadi kita tuliskan di sini 20 derajat Celcius tambah 32. Jika seperti ini, yang duluan diselesaikan adalah perkalian dari ini. Jadi sama dengan, jadi boleh gini ya, boleh begini. 20 dibagi 5 itu kan 4 ya, jadi 4 kali 9 baru dikali 4 kali 9 ya. Jadi 4 kali 5, 20 bagi 5 sama dengan 4 kali 9 36, atau boleh juga 9 kali 20 ya dibagi 5 sama, nanti hasilnya dapat 36. Kemudian nanti ditambah 32. Nah, jadi 36 tambah 32 sama dengan 68 derajat Fahrenheit. Ya, jadi 20 derajat Celcius sama dengan 68 derajat Fahrenheit. Oke, gimana? Mudah kan? Ya, jadi inilah cara mengkonversi suhu dengan mudah. Jika kalian ingin mengkonversi dari Celcius ke Kelvin, boleh silakan kalian coba langkah yang tadi, Celcius ke Kelvin, Reaumur ke Kelvin, Reaumur ke Fahrenheit, dan sebagainya, seperti langkah-langkah yang tadi. Supaya lebih paham lagi, silakan kalian kerjakan soal latihan berikut ini. Sampai di sini penjelasan sahabat sains terkait dengan suhu dan perubahannya. Kita akan saksikan lanjutannya pada video berikutnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa di-share ke teman-temannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.